Baby, aku let's talking about something. Di sini aku membahas terkait quantum leap atau lompatan kuantum. Oke, mungkin kalau yang kalian ketahui, lompatan kuantum itu tuh terjadi. Wah, enak nih, segala manifestasi di sini tuh akan terwujud dengan cepat dan nyata karena tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Karena berubahnya diri itu menjadi lebih jujur, lebih bebas, ya, lebih sadar, lebih apa adanya, dan lebih fokus terkait di dalam energi dan di dalam diri, dan lebih pintar merawat diri. Tapi sebelum ke situ, ya, ada fase-fase krusial di dalamnya yang dihadapi oleh seseorang yang melakukan lompatan kuantum sampai mengganti identitas baru. Oke, ini aku mau kasih ciri-cirinya gitu ya. Ciri-ciri yang pertama, adanya sebuah fase besar di dalam kehidupan yang dimana seseorang di sini tuh melalui titik terendah atau titik paling krisis di dalam kehidupan. Bisa dikaitkan karir, keuangan, percintaan, perceraian, pertemanan. Di situ ada energi cleansing, ya, energi pembersihan besar, ya, ada energi purging besar yang terjadi sehingga seseorang di sini tuh merasa berada pada titik paling krusial, krisis ataupun titik paling terendah di dalam kehidupan. Oke, yang kedua, adanya gejala-gejala ascension symptoms. Dalam sisi spiritual itu ada gejala-gejala flu spiritual, meriang gitu ya, ada energi-energi penyucian di dalam diri. Guna apa? Setiap layer per layer ego itu dibersihkan, disapu bersih dan dicuci bersih dengan energi yang sangat besar. Oke, alright, maka terjadilah keadaan-keadaan sisi mental yang banyaknya tekanan, merasa harus didamaikan, ego yang harus dileburkan, oke? Dan itu enggak mudah, ya. Lalu yang ketiga, ya, adanya fase jeda, ya, the void. Nah, ketika fase jeda ini terjadi, ya, alunan-alunan keterkaitan identitas lama, ya, layer per layer di alam bawah sadar terkait masa lalu itu akan menghampiri atau akan ngetes kira-kira di fase-fase void atau jeda ini atau fase hampa gitu ya, seseorang itu akan kembali lagi atau tidak di fase lama atau pola lama sebelum berada di threshold atau di ambang pintu baru menuju ke chapter besar yang baru atau pola baru yang besar atau sebuah identitas baru gitu ya. Seseorang itu akan dites di masa-masa void. Nah, di masa-masa jeda tersebut ya adanya sebuah energi yang hampa. Nah, nikmatilah masa-masa hampa tersebut ya, nikmatilah masa-masa kekosongan tersebut. Nah, di fase-fase void atau fase jeda biasanya dalam urusan kerjaan, dalam urusan keuangan itu semesta sengaja mengerem agar diri itu tuh bisa surrender dan menata lagi dan berpikir lagi gitu ya, untuk membersihkan residu-residu terkait pola lama. Karena di fase-fase void atau di fase-fase jeda, alunan dari energi masa lalu itu datang gitu loh. Ya, apakah akan ketarik ke masa lalu lagi atau akan changing to new identity. Oke, alright. Dan biasanya quantum leap ini terjadi ketika memang seseorang benar-benar yakin terkait dirinya untuk melangkah gitu ya, melangkah ke identitas baru dan melangkah ke hal yang baru di dalam kehidupannya untuk menjadi versi yang terbaru, lebih sadar ya, frekuensi yang lebih meningkat ya, lebih bebas, lebih jujur. Nah, disitulah ketika masa-masa quantum leap, energi sudah mulai banyak yang bersejajar dengan frekuensi barunya. Dan ketika frekuensi barunya sudah mulai gitu ya, match dengan energi baru dan identitas barunya, manifestasi demi manifestasi atau doa demi doa itu banyak sekali yang masuk dan tercapai even secara fisik. Tetapi sebelum bicara soal manifestasi terkait kelimpahan, seseorang di sini tuh begitu sadar bahwa kelimpahan itu bukan hanya saja soal uang, materi atau cinta yang dimana tuh butuh ditemenin seseorang, enggak ya. Seseorang yang merubah identitas barunya di sini tuh menemukan kedamaian batin, kedalaman intuisi yang sangat tajam. Karena fase-fase quantum leap sebelum masuk ke ambang
quantum leap saja, ya itu ada yang namanya pembersihan hebat di dalam diri, di dalam kehidupan itu guna untuk mensejajarkan ke frekuensi baru yang jauh lebih tinggi. Dan banyaknya yang diubah ya terkait di dalam diri, tubuh, ya secara fisik, bahkan secara mental, even spiritually dan secara jiwa. Oke, so keadaan-keadaan quantum leap di sini memang kedepannya pastinya akan membawa sebuah manifestasi yang mudah tercapai karena seseorang di sini itu berbicara atau menjadi dirinya ini lebih apa adanya, lebih jujur, lebih sadar, ya, lebih aware terkait diri dan lebih pandai mengatur kehidupannya karena sudah menemukan titik kedamaian batin yang hakiki di dalam kehidupannya. So, itulah ya quantum leap.